Pernah gak sih lagi mau makan sambil nonton film, tapi gara-gara terlalu lama scroll cari film, akhirnya makanan keburu habis duluan? Nah, ini masalah klasik yang kebanyakan orang alamin. Kebanyakan pilihan, akhirnya malah bingung sendiri. Nah, disinilah sistem rekomendasi bekerja. Bayangin nih, kalau misalkan suatu platform nggak lagi ngasih kamu ribuan pilihan film secara acak, tapi langsung milihin yang paling cocok buat kamu. Labanah. Are y'all ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Sebelum kita memulai ke implementasinya, sudah seharusnya kita mengetahui apa arti graf itu sendiri. Graf merupakan suatu struktur yang terdiri dari node atau simpul dan sisi atau edge yang menggambarkan hubungan antar objek. Konsep ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu hubungan dalam data, seperti hubungan antar pengguna, antar produk, atau interaksi lainnya. Oke, di slide ini kita akan membahas bagaimana graf itu bisa dipakai dalam sistem rekomendasi. Jadi sebenarnya sistem rekomendasi itu nggak cuma lihat dari rating doang, tapi juga dilihat dari hubungan antar data. Misalnya hubungan antar user, film, aktor, dan juga sutradara, bahkan juga negara. Nah, contohnya nih, yang pertama, misalnya user 1 dan user 2 itu sama-sama suka film Titanic. Nah, film Titanic itu dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Bisa dilihat di gambar yang memiliki relasi gitu antara user 1 dan user 2 dengan film Titanic dan juga di tabel ketiganya itu ada aktor-aktornya. Nah, dari sini sistem itu bisa nangkep pola kalau misalnya mereka itu suka film yang lain yang dibintangi oleh aktris yang sama gitu. Jadi sistem itu ngebacanya kalau misalnya, oh mungkin mereka bakal suka sama film yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio gitu. Nah, terus misalnya user 2 itu belum pernah nonton Romeo and Juliet, tapi film itu juga dibintangi oleh Leonardo DiCaprio. Karena ada hubungan aktor yang sama, sistem akhirnya merekomendasikan Romeo dan Juliet kepada user yang kedua. Nah, ini tuh disebut sebagai knowledge graph. Semua data kayak user, film, aktor, dan juga sutradara itu dihubungkan dalam bentuk graf. Oke, setelah kita mengetahui mengenai graf, kini kita masuk ke dalam apa itu GNN. Jadi, GNN ini merupakan singkatan dari Graph Neural Network yang merupakan pengembangan dari neural network yang dirancang khusus untuk memproses data yang berbentuk graf. GNN ini mampu memahami hubungan antar node sehingga lebih cocok digunakan pada data yang memiliki struktur jaringan. Nah, tadi kita sempat mention tentang neural network. Apa sih neural network itu? Nah, perlu teman-teman ketahui, neural network adalah algoritma machine learning yang meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali suatu pola. Lalu apa sih alasan kami memilih GNN ini? Seperti yang kita ketahui, data dalam dunia nyata ini tidak sesimpel yang kita kira. Data memiliki struktur yang kompleks namun saling terhubung satu dengan lainnya. GNN ini menjadi pilihan yang tepat karena memang didesain untuk melihat hubungan tersebut. Nah, dengan kemampuannya itu, GNN dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih baik dan lebih akurat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bekerja dari Graph Neural Network atau yang bisa kita sebut dengan GNN. Yang pertama, data yang sangat abstrak dan banyak ini diubah menjadi graph yang memiliki node dan juga edge. Node di sini bisa berupa pengguna maupun konten. Edge ini bisa hubungan antara node-nya. Setelah data-data abstrak tadi diubah menjadi graf, masuk ke tahap proses yang bernama graph convolution. Atau pada tahap ini tuh node-node akan saling bertukar informasi dengan node tetangganya, atau yang bisa kita sebut dengan message passing.
Saat melakukan message passing, ada juga tahap yang bernama regularization. Nah, regularization ini ketika node-node saling bertukar informasi, itu juga di dalamnya terdapat neuron-neuron. Nah, neuron-neuron ini tuh ada beberapa yang aktif dan juga ada beberapa yang tidak aktif. Nah, agar informasinya jauh lebih merata dan jelas, neuron-neuron yang aktif ini sengaja dinonaktifkan dulu di proses regularization, agar neuron-neuron yang tidak aktif bisa bertukar informasi jauh lebih baik dan informasinya pun jauh lebih merata. Setelah melalui tahap regularization, lahirnya kembali lagi ke tahap graph convolution layer, di mana di sini akhirnya machine learning mulai memahami hubungan yang lebih kompleks antar setiap node dalam satu graph. Nah, output akhirnya adalah prediksi kemungkinan hubungan antar node atau yang biasa disebut dengan link prediction. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana GNN itu bekerja dalam visualisasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, yang pertama kami mempunyai data CSV yang berisi dengan data-data dari movies. Di sini ada berbagai banyak data, namun kami hanya mengambil 34 data saja. Lalu selanjutnya selain movies CSV, kami juga memiliki ratings CSV, di mana data ini berisi rating-rating dari berbagai pengguna. Nah, data-data yang tadi abstrak tersebut mulai dilakukan yang namanya GNN menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, lalu visualisasinya, yang pertama, dia tadi mengubah datanya menjadi graph, lalu dia melakukan graph convolution layer di mana dia menukar pesan, lalu di sini ada regularization di mana dia membuang neuron-neuron yang tidak aktif. Lalu di sini dia kembali lagi ke graph convolution layer. Nah, saat di tahap ini, graph ini mulai stabil di mana dia mulai merepresentasikan dan mengklasifikasikan mana graph saja yang saling terhubung dan memiliki kesamaan yang sama. Nah, lalu apa sih hubungannya dari GNN tadi dan sudah mengclustering berdasarkan warna ini? Lalu apa sih manfaatnya dalam sistem rekomendasi ini? Nah, hasil clustering ini dapat digunakan untuk mengelompokkan film yang memiliki karakteristik serupa. Nah, sehingga film dalam satu cluster yang sama itu dapat direkomendasikan kepada pengguna yang menyukai film dalam cluster tersebut. Nah, ini juga bermanfaat ketika datanya sangat banyak ya, seperti di aplikasi Netflix. Kalau misalkan data banyak tersebut disortir atau diklasterkan secara manual, itu kan capek sekali gitu. Makanya dengan kehadiran Graph Neural Network ini sangat mempermudah sekali untuk merekomendasikan dalam sistem rekomendasi. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah sistem rekomendasi sangat penting dalam menghadapi banyak data saat ini. Karena data tersebut memiliki hubungan yang kompleks, maka penggunaan graph neural network menjadi solusi yang efektif. Dengan kemampuannya dalam memahami struktur graph, GNN dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan relevan bagi penggunanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.